mudah-mudahan selalu sehat. Sebelum pelajaran dimulai, mari berdoa dulu. Persiapan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu ya. Adnan Nufusil, Ahmad Revan, Alena Bikautar, Ahmad Hafiz, Amira Priscilia, Fikri Jauharo, Fina Mafaza, Muhammad Akil, Muhammad Nasihul, Muhammad Rizki. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Hilya. Silakan Hilya maju ke depan. Silakan anak berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Gimana? Siap dimulai? Siap. Oke. Untuk mempertajam pelajaran yang kemarin, Anda kemarin disuruh ngapain? Mencari norma-norma yang ada di lingkungan Ya, sekitar. menganalisa tentang norma-norma yang berada di lingkungan sekitar. Setelah itu nanti satu persatu
sampean nanti ke depan untuk mempresentasikan apa yang didapat kemarin. Sudah siap? Siap. Kelompoknya dibentuk sendiri. Ayo. Ya. Sudah terbentuk kelompoknya? Oke. Yang pertama yang mau maju ke depan dari kelompok 1, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan norma yang berlaku dalam masyarakat. Yang pertama, buku ketika berjalan di depan orang tua. Yang kedua, bergotong royong membangun masjid. Yang ketiga, membantu tetangga yang terkena musibah. Yang keempat, mengikuti kegiatan sekolah dengan baik. Yang kelima, tidak merusak fasilitas umum. Dan yang terakhir, memakai pakaian yang rapi dan sopan ketika berada di masjid. Ada yang mau tanya? Saya. Silakan. Saya dari kelompok 3 mau bertanya. Yang pertama, ada seorang non-muslim lewat depan masjid dengan berpakaian setinggi lutut. Apakah itu termasuk melanggar norma kesopanan? Yang kedua, apakah adil buat saya sebagai orang Islam dia dibiarkan memakai pakaian seperti itu? Terima kasih. Ada lagi? Saya. Silakan. Saya dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 3 tersebut. Menurut saya nggak apa-apa sih, karena di orang yang Kristen, ya sah-sah aja, itu hak asasi dia. Masa dia harus pulang dulu ganti pakaian, lalu dia lagi depan masjid? Waduh, rasanya gimana jalan bolak-balik dari rumah hanya banget saja? Kalau rumahnya dekat, gimana kalau rumahnya jauh? Apa kata dia nanti? Ya menurut dia mungkin dalam agamanya nggak ada batasan berpakaian. Yang ada batasan itu kan ada dalam Islam saja. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Ada lagi yang mau nyangga? Ada? Oke. Saya mewakili kelompok 4 akan menyanggah dari kelompok 2. Begini loh ya, nggak bisa gitu dong. Itu orang nggak sopan loh berpakaian yang seperti itu, apalagi jalan lewat depan masjid. Seharusnya kan dia mengerti di mana dia jalan. Kalau di jalan umum ya monggo, mau berpakaian kayak gimana ya nggak batasan buat dia. Kenapa saya berkomentar seperti ini? Dia berada dalam lingkungan muslim, apalagi tempat ibadah orang muslim. Wah, gak bahaya kan? Saya tidak setuju sama sekali dengan pakaiannya. Dia harus dikasih peringatan dengan keras. Kebenaran demi kemaslahatan kita tegakkan bersama, walaupun nyawa taruhannya. Terima kasih. Terima kasih ya teman-teman, kritis sekali dengan sanggahan yang dari kelompok 2. Nih dari kelompok 1 mungkin ada yang mau jawab. Kalau menurut saya sih nggak apa-apa ya, karena setiap orang memiliki hak berpakaian sesuai keinginannya. Tapi setidaknya mereka harus menghormati tempat ibadah orang lain lah, agar tercipta kerukunan dan keharmonisan dalam hidup. Sudah, Pak. Gimana jawabannya dari kelompok 1? Sudah puas kah? Saya akan menambahi dengan
pertanyaan yang diutarakan kelompok 4 tadi. Kelompok 3 ya, maaf. Kita seharusnya ya nggak boleh seperti itu. Walaupun norma itu ada yang keras, ada yang tidak. Ya seharusnya kita harus mengerti situasi adanya di mana. Walaupun orang Kristen misalnya berpakaian lewat di depan masjid, ya itu ya nggak apa-apa. Kita harus menghormati, tidak boleh harus ditindak dengan tegas. Karena apa? Sudah jelas norma, yaitu norma itu tujuannya apa sih? Mempersatukan masyarakat, ya, mempersatukan masyarakat untuk menjadi sejahtera dan sentosa. Itu tujuan dari norma. Itu aja ya dari saya. Demikian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2 tadi sudah siap. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil analisis kami tentang norma-norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kami. 1. Berpakaian rapi dan sopan ketika berangkat sekolah. 2. Bermusyawarah untuk memecahkan masalah di masyarakat. 3. Mematuhi peraturan yang ada di sekolah. 4. Bertutur kata yang baik kepada siapa saja dan menghargai pendapat orang lain ketika bermusyawarah. Dari hasil analisis kami, apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, bagaimana pendapat kalian jika tidak memasukkan baju ketika berada di lingkungan sekolah? Terima kasih. Sebelum kami menjawab, apakah ada yang ingin menanggapi? Saya dari kelompok 3 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Menurut saya, sebagai siswa yang baik, kita harus mematuhi peraturan sekolah, termasuk memasukkan baju ketika berada di lingkungan sekolah. Terima kasih. Apa ada yang ingin menyanggah? Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin menyanggah kelompok 3. Benar sekali, tidak hanya memasukkan seragam, tetapi kita harus mematuhi seluruh tata tertib sekolah. Terima kasih. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapan yang ada. Kami akan menjawab pertanyaan tersebut. Menurut kami, mematuhi peraturan sekolah sangat penting. Dari hal yang paling kecil seperti datang tepat waktu dan semua tata tertib sekolah akan tercipta lingkungan sekolah yang aman, tentram, dan tertib. Terima kasih. Sekian dari kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, analisanya sangat bagus semuanya. Ini saya menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh kelompok 1. Sebagai warga sekolah atau masyarakat sekolah, kita ya harus mematuhi apa yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kenapa? Kalau sampai tidak mematuhi, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kena hukuman.
ketetapan sekolah itu untuk membuat sampean supaya belajar apa? Belajar tertib, disiplin, ya. Apa namanya? Kalau sudah sekolah tertib, disiplin anak-anaknya, apa yang terjadi? Sekolahnya jadi maju. Itu aja dari saya. Yang kelompok berapa yang mau maju? 3. Untuk kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mau mempresentasikan norma-norma yang berlaku di lingkungan kami. Yang pertama, bersalaman dan mengucap salam ketika mau keluar rumah. Kedua, tidak mengganggu agama lain ketika beribadah. Ketiga, mematuhi peraturan lalu lintas. Keempat, menjaga kebersihan sekolah. Kelima, bertakziah ketika ada tetangga yang meninggal. ada yang mau menanggap? Ada yang mau bertanya? Saya dari kelompok 1 yang bertanya, bagaimana jika waktunya sholat ada warga yang membunyikan sistem dengan keras? Terima kasih. Ada yang mau menanggap pertanyaan itu? Saya dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan kelompok 1 tersebut. Kita sebagai warga saling menghargai. Jika waktunya sholat, seharusnya dimatikan sound sistemnya atau setidaknya dikecilkan volumenya. Saling hargai dong. Terima kasih. Menurut pendapat saya sih benar sekali. Kita harus bertoleransi terhadap orang lain, termasuk kepada orang yang berbeda. Benar sekali. Kita harus bertoleransi terhadap orang lain, termasuk kepada orang yang beribadah. Tidak hanya kepada umat Islam saja, tetapi ketika umat Islam sedang beribadah, kita juga harus menghormatinya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir kelompok 4 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat kami. Mengucapkan salam jika bertemu seseorang yang lebih tua ataupun guru. Yang kedua, membayar pajak sepeda motor tepat waktu. Yang ketiga, menghormati dan menghargai teman yang berbeda agama. Yang keempat, menggunakan fasilitas sekolah dengan baik. Dan yang terakhir, menjenguk teman yang sedang sakit. Ada yang ingin bertanya? Sudah? Dah. Tidak ada yang bertanya. Terima kasih.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak atas presentasi yang yang dilakukan sampean mulai tadi. Itu sudah sangat bagus sekali. Tepuk tangan. Berarti intinya semuanya bisa mengerti apa norma itu, ya. Norma-norma yang berlaku di masyarakat. Kesimpulannya begini. Norma itu adalah bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Dengan adanya norma supaya sampean berperilaku yang baik, supaya hidup tentram dan sentosa. Kita kembali ke materi yang kedua. Ya, silakan nanti disimak apa yang ada dalam materi tersebut. Terima kasih buat teman-teman yang mempresentasikan ke depan. Mudah-mudahan dapat ilmu yang bermanfaat, barokah di dunia wal akhirah. Sebelum kita selesai menyelesaikan pelajaran, harapan saya ya buat teman-teman belajar yang rajin, ya, kejarlah cita-cita setinggi mungkin agar sampai menjadi orang yang sukses. Amin. Terus setelah itu mari kita berdoa bersama-sama. Silakan Bapak. Oke. Materi yang kedua yaitu adalah peran norma dalam mewujudkan keadilan. Terus tujuan pembelajarannya kelihatan? Nah, setelah menganalisis gambar tentang perasaan norma melalui kegiatan kelompok dan berdiskusi, peserta didik mampu membedakan antara perilaku taat dan perilaku melanggar norma dengan tepat. Oke, setelah membaca sebuah cerita, peserta didik dapat menanamkan sikap patuh terhadap semua peraturan dengan baik. Melalui pengenalan teknologi, peserta dapat mengakses berbagai informasi terkait norma dan keadilan dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Yang keempat, setelah memahami materi pembelajaran tentang peran norma dalam mewujudkan keadilan, peserta didik mampu mengetahui berbagai peraturan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Terusannya, hakikat dan tujuan norma. Norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh individu. Norma bertujuan mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Ciri-ciri norma: hasil kesepakatan bersama, tertulis dan tidak adanya sanksi. Terus ini pengelompokan atau golongan. Klasifikasi itu artinya kelompok atau golongan. Satu, norma berdasarkan sumbernya. Dua, norma berdasarkan daya pengikatnya.
Yang ketiga, norma berdasarkan bentuknya. Terus norma berdasarkan sumbernya, yaitu apa aja? Norma agama, norma hukum, norma kesopanan, norma kesusilaan. Terima kasih. Yang kedua, norma berdasarkan daya pengikatnya. Silakan dibaca. 1. Tata kelakuan, kebiasaan, adat istiadat, custom. Norma berdasarkan bentuknya, yaitu ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Contohnya seperti apa norma yang tidak tertulis? 1. Aturan sopan santun. Terus? Tata krama. Terus? Norma-norma yang berkaitan dengan martabat. Yang norma tertulis? Peraturan hukum, peraturan tempat kerja, etika berprofesi, tata tertib sekolah, peraturan lalu lintas. Itu yang tadi sudah disebutkan, norma berdasarkan sumber, berdasarkan daya pengikat, berdasarkan bentuknya. Terus ya, fungsi norma apa sih fungsinya seperti itu? Petunjuk arah dan pedoman dalam bersikap dan bertindak, menjaga benturan kepentingan dalam kehidupan masyarakat, dan perlindungan bagi keberadaan masyarakat, menciptakan ketertiban dan ketentraman, memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum. Oke, bisa dimengerti? Manfaat menjalankan norma dalam masyarakat. Apa manfaatnya? Menjaga kebudayaan masyarakat, mencapai integrasi sosial, mewujudkan keteraturan sosial, mengendalikan perilaku individu, melindungi orang yang lemah. Nih, faktor-faktor penyebab pelanggaran norma. Faktornya apa aja? Proses sosialisasi yang tidak sempurna, pengaruh lingkungan, kebutuhan ekonomi, ingin menjadi individu yang bebas, lemahnya penegakan atau pelaksanaan norma, sikap mental. Ini bisa dimengerti penyebabnya? Kelas 7C dimohon untuk memasuki kelas. Akibat melanggar norma dalam masyarakat, apa sih akibatnya? Ada yang ditanyakan? Sekarang upaya pencegahan pelanggaran norma untuk menciptakan keadilan. Oke, nomor 1 Pembiasaan, terus ya, pembiasaan, teladan, penyadaran, pengawasan, penghargaan, dan hukuman. Siapapun yang melakukan tindak kriminal harus dihukum. Sekarang yang seterusnya yaitu upaya pencegahan dalam pelanggaran norma. Ada 2, yaitu ya, upaya represif adalah upaya penanggulangan terhadap pelanggaran. Sedangkan upaya preventif adalah upaya pencegahan terhadap pelanggaran. Apa bedanya
pencegahan dengan menanggulangi. Ya. Dilakukan kalau pencegahan belum dilakukan. Terima kasih. Bagus. Ya, bagus sekali. Terima kasih buat teman-teman yang mempresentasikan ke depan ya. Mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat di dunia wal akhirah. Saya kejarlah cita-cita Anda setinggi mungkin agar menjadi orang-orang yang sukses. Untuk pelajaran minggu depan yaitu satu adalah menganalisis pelanggaran norma yang ada di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, analisis penyebabnya. Yang ketiga, cari solusi untuk mengatasi pelanggaran tersebut. Siap? Siap. Oke, terima kasih. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dibimbing oleh ketua kelas yaitu Rifki Maulana. Silakan. Setelah menerima pelajaran, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala nabiyyika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli awin minal aqwali muqta'ini ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana